Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Karissa Masud dengan NIM A241230008. Nah, video ini saya buat untuk memberikan penjelasan sedikit terkait poster yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Eka Riyandana. Nah, teman-teman, di dalam poster ini itu ada sebuah kasus yang saya angkat dari materi identitas nasional atau salah satu materi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kasusnya itu apa? Kasusnya yaitu fenomena dominasi bahasa gaul atas bahasa daerah di kalangan pelajar. Nah, bahasa daerah di sini saya ambil yaitu bahasa daerah saya, yaitu bahasa Banggai. Nah, kenapa saya mengambil bahasa daerah? Kita ketahui sendiri, identitas nasional itu merupakan jati diri suatu bangsa yang dibentuk oleh beberapa faktor, seperti faktor budaya, suku, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Nah, otomatis untuk bahasa daerah sendiri itu kan merupakan suatu budaya. Seperti yang kita biasanya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, pelajar-pelajar sekarang itu di sekolah atau di lingkungan masyarakat, bahkan di rumahnya sendiri yang lingkup sukunya sama, bahasanya sama, itu cenderung menggunakan bahasa gaul, bahasa yang biasanya mereka dengar. Nah, seperti di Kabupaten Banggai sendiri, karena di sini saya mengangkat bahasa daerahnya bahasa Banggai. Nah, di sana kebanyakan siswa itu sudah jarang sekali menggunakan bahasa Banggai, dikarenakan mereka itu malu atau merasa tidak gaul ketika menggunakan bahasa daerah. Nah, fenomena-fenomena ini seperti yang didapatkan dari beberapa temuan, yaitu di beberapa sekolah menengah pertama dan atas, di mana di sini menunjukkan pola berkomunikasi peserta didik yang mengkhawatirkan. Mereka itu lebih sering menggunakan bahasa-bahasa seperti santuy, toksik, gak ada akhlak, atau anjir, dibandingkan dengan bahasa daerah yang mereka rasa tidak biasa dan masih harus berpikir lama untuk berbicara dalam bahasa daerah mereka sendiri. Nah, mengapa demikian? Itu ada sebab dan akibatnya. Nah, mengapa bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Banggai itu semakin tidak mereka ketahui? Itu yang pertama, karena kurangnya pelestarian bahasa daerah sendiri. Jadi, di lingkungan keluarga mereka sendiri itu biasanya sudah jarang sekali menggunakan bahasa Banggai. Kebanyakan menggunakan bahasa keseharian atau bahasa Indonesia yang informal gitu, yang tidak baku. Jadi untuk kembali menggunakan bahasa Banggai itu sangat-sangat susah bagi mereka, karena itu yang pertama, faktor lingkungan yang kurang mendukung. Yang kedua, itu di sekolah juga biasanya jarang diajarkan. Nah, adapun sebab akibatnya. Nah, di sini ada sebab. Yang pertama itu faktor globalisasi dan modernisasi. Yang kedua itu dominasi media massa dan media sosial. Nah, seperti penggunaan media sosial TikTok, Instagram, Facebook. Di situ kita dapat mengakses segala macam video yang berasal dari berbagai macam daerah. Nah, otomatis bahasanya juga berbeda-beda. Nah, lalu yang ketiga itu urbanisasi dan mobilitas geografis. Nah, lalu yang keempat sistem pendidikan yang sentralistik, yang umum gitu. Bahasa Banggai ini terancam punah. Nah, lalu yang kedua itu erosi identitas kultural dan keterasingan dari akar budaya. Jadi merasa asing dengan budaya sendiri, padahal itu adalah budaya mereka sendiri, tapi karena tidak dilestarikan, otomatis sedikit demi sedikit itu akan merasa asing. Nah, adapun kesimpulannya yaitu bahasa daerah itu sangat penting untuk kita lestarikan, karena jika dari akar budaya sendiri kita tidak lestarikan seperti bahasa, itu kita sendiri merasa asing dengan budaya kita sendiri. Nah, jadi bagaimana dengan identitas nasional kita, teman-teman? Oke,
Saya rasa itu saja untuk penjelasan dari kasus yang saya angkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan-penjelasan yang keliru, bahasa-bahasa yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan boleh dikritik, diberikan komentar agar supaya saya bisa terus belajar lagi terkait materi-materi seperti ini ya, seperti identitas nasional yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wulan Karissa Masud, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.